Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai berhala pertama yang disembah oleh manusia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada zaman dahulu, manusia berada di akidah yang lurus, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat ke-19, manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. 10 generasi berselang sejak Nabi Adam, praktek kesyirikan perdana muncul di tengah kaum Nabi Nuh. Berhala pertama yang dijadikan sebagai sesembahan bukanlah benda langit, alam, atau hewan, melainkan penyembahan terhadap orang-orang soleh, yakni 5 pemuka agama dari umat Nabi Nuh yang bernama Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Abbas mengatakan setelah kelimanya wafat, orang-orang berkumpul di dekat kubur mereka dan membuat patung-patung menyerupai kelimanya. Awalnya, kelima patung itu dibuat untuk mengenang sekaligus memecut semangat beribadah orang-orang. Ketika itu mereka berkata, sebaiknya kita buatkan patung-patung mereka sebagai peringatan agar kita dapat giat beribadah. Hal ini termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Nuh ayat 22-23. Kemudian dijelaskan lagi, namun ketika mereka meninggal dan telah hilang ilmu, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Penyimpangan akidah sebagian kaum Nabi Nuh ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Nuh ayat ke-23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, dan jangan pula kepada Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, di mana Wad adalah sesembahan Bani Kolab, sedangkan Suwa adalah berhala Huzail. Kemudian Yahud adalah sesembahan Bani Ghatif yang berada di Sabak, dan Ya'uq adalah sesembahan Bani Hamdan, sedangkan Nasr adalah berhala Bani Himyar. Hal ini termaktub di dalam sirah Ibnu Hisam. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, sedikitnya ilmu, pengakuan berlebihan terhadap makhluk, dan hasutan syaitan juga telah menjerat penduduk Mekah yang mulanya memeluk agama Ibrahim, yang kemudian menjadi penyembah berhala Al-Lata di masa sebelum Islam. Sebagaimana kelima orang soleh kaum Nabi Nuh, Lata sejatinya adalah seorang laki-laki dermawan di Mekah yang mengaduk tepung untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Kemudian setelah ia meninggal, orang-orang mendatangi kuburnya, dan kemudian setelah wafatnya beberapa masa, ia kemudian dijadikan patung dan disembah oleh penduduk yang ada di sana. Para nabi dan orang-orang soleh tidak pernah menyeru pengikutnya untuk menyembah diri mereka. Sebaliknya, misi dakwah pertama dan utama seluruh nabi dan rasul adalah untuk menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak terjatuh pada kesyirikan, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu, karena berlebihan di dalam mengagungkan nabi-nabi mereka. Beliau bersabda, jangan sampai syaitan menyesatkan kalian. Aku adalah Muhammad bin Abdillah, seorang hamba Allah dan utusannya. Demi Allah, aku tidak suka jika kalian mengangkat derajatku melebihi derajat dan kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagiku.
Hal ini termaktub di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Syirik adalah seburuk-buruk kezaliman, sebagaimana tauhid adalah sebaik-baik amal soleh. Semoga kita semua menghadap Rabb alam semesta dengan membawa tauhid yang murni. Karena dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Pada dasarnya ketidaktahuan atau kejahilan dimaafkan di dalam syariat. Namun demikian, kejahilan tidak selalu ditolerir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus lebih dari 100.000 nabi ke seluruh umat manusia sebagai iqamatul hujjah atau penyampai ilmu, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali kelalaian dan keengganan setelah jelas kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Bisa kita lihat bahwasanya musnahnya kota Pompei yang berada di Italia pada tahun 79 Masehi disebabkan oleh erupsi gunung Vesuvius yang mengisyaratkan telah sampainya hujah dan peringatan akan kezaliman mereka. Kota yang sekarang berada di Naples di Italia, menurut para periset barat adalah kota di mana praktek asusila dilakukan merata dan dengan terang-terangan, seperti halnya di jalan-jalanan. Sebagaimana pada kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, kemudian kaum Ad dan kaum Samud, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan siksa kecuali ditegakkan hujah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Meskipun tidak terdapat keterangan spesifik apakah telah diutus seorang nabi di Pompei, wilayah Roma sudah mencakup Syam tatkala Vesuvius meletus, sehingga ajaran para nabi yang diutus di Syam kemungkinan telah sampai ke Pompei atau sudah ada sebelumnya pemberi peringatan. Kita serahkan saja perkara gaib ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Kisah para nabi dan rasul memang identik dengan Timur Tengah. Di lain sisi, Rasulullah SAW menegaskan bahwa terdapat lebih dari 100.000 nabi dan sebagian besarnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jumlah para nabi. Ketika itu Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi adalah 124.000 orang, 315 di antara mereka adalah seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka ke seluruh umat, sedangkan umat manusia tidak hanya terdapat di Mesir, Syam, dan Babilonia saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setiap umat mempunyai seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Dari keumuman ayat ini, maka peradaban Indian di Amerika Selatan, di pedalaman Afrika, di hutan belantara Gaul, di India, di Tiongkok, di Imperium Romawi adalah umat-umat manusia juga, sebagaimana di Timur Tengah. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Hari ini risalah Nabi akhir zaman telah sampai dengan jelas kepada kita. Mushaf Al-Quran dan terjemahannya mudah dijumpai dan para ahli ilmu pun tersebar. Hujah telah tegak dan kelak semua hamba akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari apa yang menimpa umat terdahulu di dunia, serta menjauhkan kita dari penyesalan di akhirat kelak karena lalai ketika berada di dunia.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah sejarah mengenai awal mula manusia menyembah berhala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم